Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Abu siapa? Abdul Wahhab Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas bab tentang Rafa Allahu qadra ahlil ilm di halaman 10, benar enggak? Di kitab antum halaman 10 benar ya? Ya. Allah meninggikan derajat orang berilmu. Ya, rafa Allahu qadra ahlil ilm. Sayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala beliau katakan ya, atau beliau mengutip beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang keutamaan ulama, keutamaan ahlul ilm. Yang pertama, keterangan tentang keutamaan orang berilmu itu disebutkan di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menurut ya keterangan dalam kitab Aisyarut Tafasir menjelaskan fadlul iman wa fadlu al ilmi wal amal bihi ya. Fadlul imani wa fadlul ilmi wal amali bihi. Menjelaskan tentang keutamaan iman dan keutamaan ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Lalu yang kedua, dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang berakal ya, ulul albab au zu ilmin. Ulul albab orang-orang ya, menurut penafsiran sebagian ulama, zu ilmin, orang yang berilmu. Nah, kesimpulan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi terkait ayat ke-9 surah Zumar ini beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan apa? Ya dullu ala fadlil alimi alal jahili li amalihi bi ilmihi. Ayat ke-9 surah Zumar menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu di atas orang yang jahil, yang tidak berilmu.
Karena apa? Li amalihi bi ilmihi. Karena amal dia itu berdasarkan ilmu. Walaulal amalu bil ilmi lastawaya fil khussati wal inhitat, ya. Andai kata, ya, amal itu tidak dengan ilmu, maka niscaya sama, ya, antara orang berilmu dan orang yang tak berilmu, sama rendahnya, sama hinanya, ya. Andai kata amal tanpa ilmu. Nah, maka Allah katakan dengan kata tanya, istifham, ya. Tapi istifham di sini tujuannya adalah lil ingkar, untuk mengingkari bahwa tidak sama gitu antara orang-orang berilmu dengan orang yang tak berilmu, tidak sama. Nah, tapi diungkapkan dengan kata tanya, ya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, tadi kesimpulannya menunjukkan keutamaan orang berilmu di atas orang yang tak berilmu, disebabkan karena dia beramal dengan ilmunya. Lalu pada ayat ketiga, di ayat dalil yang ketiga disebutkan watilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan nadribuha yang kami buat, perumpamaan tersebut linnas, untuk manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Al alimun, nah, jamak dari kata alim. Alim itu bisa ulama, bisa alimun. Nah, di sini jamaknya alimun. Betul ya di situ ya? Nah, menggunakan kata alimun jamak muzakkar salim, sementara ulama itu jamak taksir, ya, dari kata alim. Alimun alimani ulama, atau alimun alimani alimun. Nah, ayat ini bapak-bapak dan ibu sekalian, yadullu ala fadlil ulama ala ghairihim, menunjukkan keutamaan ulama di atas yang lainnya. Al ulama'u yang dimaksud di sini billahi wa bi sifatihi wa bi asma'ihi wa bi ayatihi wa sara'ihi wa asrariha. Ya, orang yang disebut ulama, ya, itu maksudnya orang-orang berilmu, kenal Allah dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Dia tahu ayat-ayat Allah, tahu syariat-syariat Allah, dan bahkan asrariha, ya, hikmah atau rahasia di balik syariat Allah dia paham. Nah, itu yang dimaksud al ulama, ya. Dan di surah Fatir ayat 28 Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Orang yang berilmulah yang merasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak takut sama Allah, berarti dia bukan ulama. Bukan ulama. Ciri-ciri ulama itu dia yakhsyallaha. Nah, ini Bapak-Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, dalil yang kelima diambil dari surah An-Nahl ayat 43, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kalian ahla dzikr. Ahla dzikr ini, ya, maksudnya di konteks awalnya adalah ahlal kitab, gitu, ya. Karena kalau kita baca lengkap ayat ini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad kecuali rijalan, kaum laki-laki, nuhi ilaihim,
yang telah kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan bertanyalah kepada ahla dzikr, itu ahlal kitab. Ahla alkitab, yaitu umat-umat terdahulu, pengikut para nabi terdahulu ya, yang ada kitab Zabur, Taurat, Injil ya. Itu tanyakan kepada mereka jika kalian tidak mengetahui ya. Itu makna awalnya. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, nah, beliau pertama-tama mengatakan fas'alu ahlal kitab fa illam yu'minu fahum mu'tarifuna bi anna ar-rusula kanu minal bashar. Bertanyalah kalian kepada ahlul kitab. Ahlul zikr di situ ahlul kitab. Jika kalian tidak beriman, maka ahlul kitab itulah mereka tahu bi anna ar-rusul, bahwa para rasul itu kanu minal bashar. Mereka itu dari golongan manusia. Nah, sementara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga menerangkan bahwa makna ahlul ilm di sini adalah ahlul zikr di sini maknanya ahlul Quran, wakila ahlul ilm, wal makna mutaqarib. Jadi ya, ahlul zikr di sini juga artinya ahlul Quran atau ahlul ilmi. Jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka ya, menurut keterangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam tafsir Aisarut Tafasir, ayat ini menjelaskan apa? Wujubu su'ali ahlil ilm ala kulli man la ya'lamu umura dinihi min ibadatin wa aqidatin wa hukmin. Wajib hukumnya bertanya kepada ulama atas setiap orang yang tidak mengetahui urusan agamanya. Ala kulli man la ya'lamu umura dinihi min ibadatin wa aqidatin wa hukmin. Baik itu berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah akidah, atau berkaitan dengan masalah hukum syariah. Nah, tanya. Wajib hukumnya kalau kita tidak tahu. Bahkan ya ada yang mengatakan bertanya. Nah, itu bisa bernilai ibadah karena diperintah oleh Allah. Allah nyuruh. Segala sesuatu yang Allah perintahkan bisa bernilai ibadah. Karena hukum asal ibadah itu apa yang diperintah. Kaidahnya kan al aslu fil ibadati haramun illa madalla ad-dalilu ala amrihi. Hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada perintahnya. Bertanya kepada orang berilmu itu ada perintahnya. Disebut 2 kali ini dalam Al-Qur'an. Ya. Satu dalam surah An-Nahl persis sama ya. Yang kedua dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Persis sama bunyi ayatnya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kesemua ayat tadi menunjukkan tentang keutamaan ulama, orang berilmu. Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim disebutkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan derajat ya, suatu kaum dengan Al-Quran ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan dengan Al-Quran ini sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, ada orang yang menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya karena dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, terikat dengan Al-Quran, ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, di sisi lain juga ada orang-orang yang justru direndahkan oleh Allah Ta'ala karena
Nah, dengan Al-Quran ini, ada Al-Quran, ada Alkitab, tapi mereka tidak mau membaca. Ada orang mau baca tapi tidak mengamalkan isinya. Bahkan dia hafid Quran tapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, suatu ketika ada seseorang cerita kepada kami, Ustadz, di masjid kami ini rutin ya, setiap malam apa begitu ada acara berjanjinan, berjanji. Nah, terus saya tanya, ibu tahu nggak apa isinya berjanji? Ya nggak tahu sih, saya ikut-ikutan aja, kan bareng-bareng gitu baca atau minimal mendengarkan. Nah, sudah banyak ya ulama yang mengkritik kitab Al-Barjanji itu. Isinya kan syair-syair, qasidah-qasidah yang memuji-muji Rasul tapi berlebihan. Ada bahkan gulu. Nah, tapi kata si ibu ini, kan yang mimpin hafid Quran suami istri. Nah, hafid Quran suami istri. Coba bayangkan ya. Hafid Quran suami istri tapi mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi tidak suka. Kan la tutruni kama atrati an-nasara Isa ibnu Maryam. Jadi jangan kalian puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa bin Maryam. Nah, jangan, kata Nabi nggak suka itu. Nah, dalam kitab berjanji itu kan isinya tadi qasidah, syair-syair yang memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. No. Dia hafid Quran suami istri. Mana yang bertentangan misalnya dengan Al-Quran? Adakah ayat yang ditentang? Jelas ada. Misalnya ada ayat yang wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu, kan? Apa yang datang dibawa oleh Nabi ambil. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Nabi melarang umatnya untuk memuji-muji beliau secara berlebihan. Gitu kan? Sementara Allah menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ada orang hafid Quran, penghafal Quran, suami istri, tapi perbuatannya dengan mengadakan acara rutin tadi bertentangan nggak dengan isi Al-Quran? Bertentangan atau tidak? Nah, bertentangan. Jadi tidak semua hafid Quran itu pasti baik ya amalannya. Bahkan ada di antara mereka tidak sedikit hafal dia Quran, cuman mungkin dia nggak paham Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian ya, itu maka penting ketika menghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi memahami dan berusaha untuk mengamalkan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi kata Aisyah, Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran itu. Nah, jadi ada sebagian kaum yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran ini. Nah, tentu orang-orang yang perbuatannya menyelisih Al-Quran itu tentu rendah, tidak ditinggikan gitu. Nah, itu dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi tentang bagaimana para ulama itu ditinggikan derajatnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, yang mewarisi sesuatu dari nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilma. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Paman akhazahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, yang melimpah. Itu.
Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang ke pasar, lalu mengumumkan bahwa di masjid sedang ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di masjid itu sedang bagi-bagi warisan Nabi. Maka orang-orang tertarik. Dalam benak mereka pembagian warisan berarti harta. Ya kan? Mungkin kebunnya Nabi, ya, harta milik Nabi akan dibagi-bagi. Semangat mereka pada datang ke masjid. Abu Hurairah di belakang. Ternyata setelah sampai ke masjid, orang-orang yang dari pasar itu melihat, lu mana pembagian, itu cuma ada pengajian gitu ya. Jadi ada seorang sahabat menyampaikan hadis-hadis Nabi didengarkan oleh yang lain. Nah akhirnya mereka kembali, ketemu di jalan dengan Abu Hurairah. Kenapa kalian kok pada kembali? Bukankah di masjid? Apa warisan-warisan katanya? Cuman pengajian kok, bukan pembagian warisan Nabi. Lah, ilmu itu, itulah warisan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, di zaman ketika sahabat masih hidup, masih ada saja ada orang yang tidak tertarik dengan ilmu, lebih tertarik dengan dunia. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar ya di bagian akhir kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Jadi ulama itu wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Kemudian Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala beliau katakan wa nususul kitabi wa sunnati fi fadlil ulama wa bayani manzilatihim katsiratun. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah tentang keutamaan para ulama dan penjelasan kedudukan mereka itu banyak sekali. Di kitab Al-Imam As-Suyuti ya, Lubabul Hadis, lalu disyarah jadi Tanqihul Qaul, itu di bagian pertamanya disebutkan hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama. Atau dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ya, Al-Munziri juga menyebutkan satu bab khusus yang cukup panjang tentang fadilatul ilmi wal ulama. Bahkan ada banyak kitab yang ditulis secara khusus tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Nah, maka dikatakan sih waqad allafal ulama'u rahimahumullahu taala fi dzalika muallafatin katsirah. Sungguh ya para ulama, semoga Allah merahmati mereka semua, telah menulis, menyusun dalam masalah tadi keutamaan ilmu dan ulama, muallafatin katsirah. Banyak sekali karangan yang disusunnya terkait dengan bab itu. Nah, ya salah satu di antaranya kitab yang kita pelajari ini ya. Adabu Thalib ma'a Syaikhihi ya. Itu di antaranya. Banyak ya. Kemudian di paragraf terakhir halaman 10 disebutkan wal ulama'ul ladina. Nah, di sini dijelaskan nanti siapa sih ulama yang ditinggikan derajatnya itu? Karena ada banyak orang dibilang ulama gitu. Batasan ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu ulama yang mana? Apalagi kita tahu ada ulama su, ya, ada ulama yang buruk kan. Apakah juga dia ditinggikan? Nah, disebutkan di sini di paragraf terakhir wal ulama'ul ladzina rafa'allahu manzilatahum hum ulama'ul kitabi was sunnati wasairuna ala manhaji salafi salihi. Para ulama yang ditinggikan derajatnya, kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla adalah ulama-ulama Alkitab was sunnah. Jadi para ulama yang senantiasa ya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu mendasarkan ya fatwanya, pandangannya kepada Al-Quran dan
sunnah. As-sairuna ala manhaji salafis saleh. As-sairun yang berjalan di atas manhaj as-salafis saleh. Para salaf ya, orang-orang yang hidup di zaman dulu, yaitu para sahabat, para tabi'in yang soleh, di mana mereka ya ketika menyampaikan ilmu ya selalu kembali kepada Quran dan sunnah. Li'annahum warasatul anbiya wa atba'uhum, karena salaf itu, para sahabat, para tabi'in adalah pewaris para nabi dan pengikut para nabi. Wahum ahlul Qur'ani al-amiluna bihi ad-da'una ilaih. Mereka itu adalah ahli Quran. Nah, ahli Quran itu tadi tidak hanya hafal, tapi dia mengamalkan. Al-amiluna bihi, mengamalkan isi Al-Quran, wad-da'una ilaih, dan mendakwahkan Al-Quran kepada manusia yang lain. Nah, inilah ulama atau batasan ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ulama'ul bid'ah wad-dhalali wat-tahazzubi. Adapun ulama al-bid'ah, ulama bid'ah itu yang suka berbuat bid'ah, ahlul bid'ah. Ada enggak orang disebut ulama tapi suka banget ngamalin bid'ah? Banyak ya, disebutnya ulama tapi amalannya banyak yang ya tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu ulamaul bidah, imma aqidah wa imma as-syariah ya. Wa dhalal, ulama yang sesat, wa tahazzub, dan ulama yang sekterian lah, tahazzub itu. Yang berhizib itu berkelompok ya. Ya, hizbiyah. Sangat fanatik kepada kelompoknya. Nah, maka ulama seperti ini, ada enggak ulama al-mutahazzibun, ada enggak? Ulama yang sangat ini fanatik terhadap mazhabnya, ada enggak? Ada, pada kelompoknya kan. Nah, itu ada. Nah, misalnya fanatik terhadap mazhab fikih ya, maka dia nanti ada nama Fulan bin Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i, Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Hambali. Misalnya ada Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, tapi ya, secara mazhab artinya berarti beliau mengikuti mazhab Hambali. Cuma kalau kita baca kitab-kitab beliau tidak tahazzub ya, tidak fanatik terhadap mazhab. Banyak sih ulama-ulama yang tetap kritis kepada pemikiran yang berkembang di mazhabnya, dan bahkan bisa berbeda dengan ulama mazhabnya. Misalnya berbeda dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, padahal dia mengklaim dirinya Asy-Syafi'i misalnya. Banyak juga yang seperti itu. Nah, Ibnu Rajab termasuk, walaupun disebut Al-Hambali secara mazhab, mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi beliau tidak laisa minal mutahazzib ya. Tidak fanatik terhadap kelompoknya. Nah, tapi orang ulama-ulama yang min ahlil bid'ah wad dhalal wat tahazzub fala nasiba lahum fi hadhihi ar-rif'ah. Mereka enggak punya bagian dalam ketinggian ini. Artinya mereka bukan ulama-ulama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa biqadri ma yarfa'una minal haqq. Kecuali sekedar apa yang mereka angkat dari al-haq, dari kebenaran. Ya, misalnya ada ulama ya, dalam kajiannya, dalam pengajarannya, dalam dakwahnya, dia banyak menyampaikan perkara-perkara yang aneh, bid'ah gitu ya, khurafat. Tapi kadang ada kalanya benar yang disampaikan dari ayat Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia ditinggikan hanya sekedar pada saat dia mengajarkan sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan sunnah saja. Nah, tidak ditinggikan secara mutlak.
Nah, yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi yang ditinggikan, itu yang mereka yang betul-betul senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, wa alaihim minad di'ati wal khazalani biqadri bid'ahim, dan atas mereka ya kerendahan, kehinaan sekedar biqadri bid'ahim, ya sekedar amalan bid'ah yang mereka lakukan. Sesuai kehinaannya, kerendahannya sesuai dengan amalan bid'ah yang biasa mereka lakukan. Wa qad yaglibu alaihim khadalan fala yadhkuruna illa ala sabili dzammi wat tanakkus. Dan seringkali ya, kehinaan justru yang paling dominan atas mereka. Dan tidaklah mereka itu disebut illa ala sabili dzam wat tanakkus, kecuali ya, dengan celaan dan kekurangannya ya, ala sabili azzam wat tanakkus. Karena apa? Tadi ajaran-ajaran yang disampaikan ya, bukan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahihah, yang mu'tamad, bukan. Tapi justru dia menyuburkan amalan bid'ah yang dasarnya adalah hadis-hadis yang tidak jelas ya, atau hadis-hadis kalau tidak lemah maudhu, misalnya hadis-hadis palsu. Nah, atau bahkan mungkin hanya sekedar diambil dari perkataan seorang tokoh yang dia dapat dari mimpi gitu ya. Banyak nggak yang seperti itu? Ulama tapi dia hanya menyampaikan kepada para jamaah, kepada para tulabnya sesuatu yang didapatkan oleh gurunya dari mimpi, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka orang-orang seperti itu ya, tidak ada disebut kecuali di ala sabiliz zam saja, wat tanakkus. Maka payam bagi ta'zimu man azamahullahu wa rasuluh. Maka sudah sepantasnya seseorang itu mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, khususon at-talibu ma'a syaikhihi, ya khususnya seorang talib, penuntut ilmu kepada gurunya, kepada syekhnya. Nah, lalu di paragraf berikutnya Bapak-bapak dan sekalian ya, wa ahlus sunnati wal jamaati yunziluna masaikhahum ya, al manzilata syar'iyyata la guluwa wala jufaa. Ahlussunnah wal jamaah itu mereka mendudukan guru-guru mereka pada kedudukan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Itu. Jadi dimuliakan para guru itu jika mereka sesuai Quran dan Sunnah, itu namanya al manzilah syar'iyyah. Begitulah Ahlussunnah memuliakan guru mereka. Jika yang disampaikan gurunya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nah, maka mereka akan mengikutinya, mereka akan memuliakan ya guru-guru tersebut karena yang disampaikan Quran dan Sunnah. Tapi la guluwa, tidak berlebihan. Sampai-sampai misalnya saking berlebihannya memuliakan gurunya sampai nunduk-nunduk, sujud-sujud kan gitu. Wah, kan ada pas lewat sujud semua gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Wah, itu nggak benar, gulu namanya. Nah, para sahabat saja ketika Nabi datang tidak bersujud gitu. Ini orang yang levelnya jelas jauh di bawah Nabi, bahkan boro-boro Nabi lah. Dibanding sahabat atau tabi'in saja jauh lebih rendah. Kok sampai-sampai dihormati dengan cara sujud sujud. Nah, ini enggak benar. Berlebihan itu namanya gulu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bahkan ketika datang saja ngesot gitu ya. Untuk mendekat aja sampai ngesot-ngesot gitu ya. Saking apa? Katanya sih untuk memuliakan gurunya. Nah, ini gulu namanya. Nah, tapi juga la jufa, tidak kasar, tidak meremehkan, tetap dimuliakan tapi tidak
Tidak berlebihan. Begitulah sikap Ahlussunnah terhadap guru-guru mereka. Ya, didudukan sebagaimana kedudukan yang sesuai dengan ketentuan syariat al-manzilah asy-syar'iyyah. Ya, siapa di antaranya orang-orang yang terlalu berlebihan dalam memuliakan guru atau dalam merendahkan guru? Disebutkan kal khawarijil ladzina yaj'aluna ara'ahum muqaddamatan ala ra'yi al ulama. Seperti orang-orang Khawarij yang menjadikan pandangan pendapat mereka muqaddamah, didahulukan ala ra'yil ulama, di atas pandangan para ulama, orang-orang berilmu. Misal ada orang-orang berilmu berfatwa ABC, berpandangan ABC. Nah, orang Khawarij nggak peduli, ya, mau ulama sebesar apa. Nah, apakah dia merujuk murni dari Quran atau Sunnah? Orang Khawarij nggak peduli. Nah, mereka kalau menurut akal mereka, pendapat mereka yang benar A misalnya, walaupun ternyata bertentangan dengan pendapat ulama, ya ulama yang benar itu, mereka dahulukan pendapatnya. Maka ketika ya ada termasuk orang Mu'tazilah, ya orang Mu'tazilah itu, ketika ada hadis Nabi bahwa kelak nanti orang-orang beriman itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hadis mengatakan ini hadisnya marfu, tapi orang-orang yang mendahulukan akal yaitu orang Mu'tazilah mengatakan bukan marfu tapi marku. Fa-nya diganti qaf, ya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kasyaf, ya, tafsir Al-Kasyaf. Itu seorang Mu'tazili Al-Kasyaf itu, ya. Nah, ini. Nah, tafsir Al-Kasyaf. Nah, walaupun tentu banyak faedah penting juga dari sisi bahasa, ya, tafsir Al-Kasyaf itu. Nah, ada ilmu juga, walaupun tadi kadang-kadang ya karena gulu terhadap akal sampai hadis yang menurut mereka tidak masuk akal yang sebenarnya marfu sampai kepada Nabi, mereka bilang marku gitu. Marku ya maudhu itu maksudnya. Khilafan lil Rawafidi was Sufiyah. Berbeda dengan orang-orang Rafidah, orang-orang Sufi alladzina yagluna fi masyaikhihim, yang mana mereka itu berlebih-lebihan dalam memuliakan guru-guru mereka. Kalau orang Sufi, orang Rafidah itu terlalu berlebihan. Ya tadi orang-orang yang ketika ada gurunya sampai sujud-sujud, merunduk sujud, sampai ngesot kalau mau dekat. Nah, ini dari pengaruh ajaran Sufi. Nah, Syiah Rafidah, ya. Karena mereka ini gulu gitu terhadap para guru-guru mereka. Wa yuqaddimuna kalamahum alal kitabi wa sunnah. Bahkan mereka itu mendahulukan perkataan guru mereka di atas Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau ada Al-Quran sunnah bertentangan dengan perkataan gurunya, dengan perbuatan gurunya, maka mereka akan lebih memilih perkataan guru atau perbuatan gurunya. Padahal jelas-jelas misalnya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Itu. Nah, ini orang Sufi, orang Rafidah. Bahkan wa yarfa'una ahyanan ila manzilatir rububiyyati wal uluhiyah. Bahkan kadang-kadang mereka meninggikan kedudukan guru-guru mereka ila manzilatir rububiyyah, sampai kepada kedudukan rububiyah, uluhiyah, ya. Kedudukan Allah, ya, sebagai Rabb, sebagai ilah, ya. Iyadzam billahi min zalika. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut. Nah, jelas syirik. Nah, contoh misalnya yang pernah kami ceritakan, ada orang dia punya guru, mursyid namanya. Mursyid itu karena dia thariqah, pengikut thariqah. Punya guru yang istilahnya mursyid. Nah, mereka di antara pengikutnya ini sampai mendudukan gurunya itu sampai tadi manzilah ar-rububiyah. Jadi pernah suatu ketika salah satu pengikut thariqah tersebut cerita
ya kepada kami bahwa pernah suatu ketika tetangga dia itu kebakaran, rumahnya kebakaran. Lalu dia takut karena mepet kan rumahnya, hanya dipisah oleh triti saja. Saya lihat emang rumahnya mepet. Tetangganya terbakar rumahnya. Dia takut sekali. Akhirnya apa? Dia memanggil-manggil nama gurunya. Wahai mbah, nih mbah, tolong mbah. Ini rumah saya mau terbakar mbah. Padahal gurunya jauh. Dia ada di mana? Gurunya ada di daerah lain. Saya nggak usah sebut nama daerahnya. Soalnya ada daerahnya ya. Nah, dia cerita dengan bangganya, gitu ya. Dengan bangganya dia cerita. Setelah saya panggil-panggil nama mursyid saya, alhamdulillah rumah saya aman, tak terbakar. Nah itu kan berarti apa? Seakan-akan dia ngerasa rumah dia selamat itu karena siapa? Nah, karena gurunya. Itu namanya yunzilu saykhahu mursidahu manzilatar rububiyah. Padahal rumahnya nggak terbakar karena Allah yang izinkan atau karena kehebatan gurunya? Karena izin Allah. Tapi dia ini karena saya menyebut nama mursyid saya. Nah ini bapak-bapak dan sekalian ya. Itu contohnya. Terakhir ya. Tinggal 1 menit. Wa aidan yujadu inda kasirin minal ahzab taqdimu aqwali kubaraihim wa qadatihim adal kitab wa sunnah. Dan juga didapati bagi kebanyakan ya ahzab, ya, kelompok-kelompok ya kaum muslimin tentu saja maksudnya yang mendahulukan takdimu aqwali kubaraihim, mendahulukan pandangan perkataan tokoh-tokoh mereka, wa qadatihim, dan pandangan para pemimpin mereka adalah kitab was sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad yujadu syai'un min hadza inda man yata'assabu li ba'dil madzahibi wallahul musta'an. Dan kadang-kadang ada juga sesuatu dari hal yang seperti ini bagi orang yang fanatik ya, man yata'assabu li ba'di al madzahib, fanatik terhadap sebagian mazhab karena dia fanatik terhadap mazhabnya sehingga dia meninggalkan Quran dan sunnah. Dia dahulukan pendapat mazhabnya, pendapat tokohnya dan seterusnya. Nah ini tentu adalah suatu perkara yang mazmum, tercela. Nah, wallahul musta'an, dan hanya Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Ya, baik bapak-bapak dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sudah jam 10 pas ya. Ya, jadi karena tadi kita mulainya juga jam 9 lewat ya. Sekitar jam 9 lewat berapa tadi Pak? Jam 10 ya. Ini mohon maaf ya, jadi nggak ada sesi tanya jawab ini ya. Karena udah jam 10. Ya mudah-mudahan nanti besok ya bisa lebih awal dan bisa kita akhiri sebelum jam 10 sehingga ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab ya. Jadi saya kira sementara ini bapak-bapak bisa dipahami ya. Insya Allah ya. Kalau begitu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.